Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Ajin Rois dari kelas 5G Fasilkom Unsika. Di sini saya akan mengerjakan atau menginstalasi 6 sistem operasi untuk memenuhi tugas praktikum 1 mata kuliah sistem operasi dosen pengampu Pak Apriyadi Utama. Di sini untuk instalasi OS saya akan menginstal 6 sistem operasi dari berbasis Windows dan Linux. Dari Windows itu saya akan menginstal Windows XP, Windows 7 dan Windows 10. Kemudian dari Linuxnya saya akan menginstal Linux Kali, Linux Ubuntu, dan Linux Mint. Kemudian ini ada sedikit perbedaan untuk Windows XP. Ada serial key yang akan diinputkan dalam proses instalasinya nanti. Nah, di sini saya akan menginstal 6 sistem operasi tersebut menggunakan VirtualBox. Maka sebelumnya saya akan menginstal VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada semacam kata sambutan. Kita next saja. Kemudian ini custom setup-nya, dan mengatur lokasi penyimpanannya. Saya akan pilih default saja. Next. Ini juga next saja. Kemudian yes dan install. Nah, di sini kita harus menunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Kemudian klik finish. Dan kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Aplikasi VirtualBox-nya sudah terinstall dan sudah dijalankan. Nah, nanti saya akan menginstal sistem operasi melalui aplikasi VirtualBox ini. Ya, selanjutnya seperti ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Selanjutnya, setelah menginstal VirtualBox, saya akan menginstal sistem operasinya. Caranya yaitu dengan mengklik menu baru ini yang seperti ini. Kemudian kita klik namanya Windows. Pertama saya akan menginstal Windows XP. Maka di sini namanya adalah Windows XP. Kita pilih tipenya yaitu Microsoft Windows dan versinya Windows XP. Kita lanjut. Untuk konfigurasi atau settingan memorinya saya akan menggunakan versi defaultnya saja. Ini lanjut, kita buat, dan ini VDI default saja settingannya kita buat. Nah, setelah itu akan muncul menu Windows XP. Kemudian kita pilih, kita klik, dan kita klik mulai logo panah hijau ini. Nah, setelah itu di sini silahkan saya akan pilih file ISO-nya, yaitu untuk Windows XP. Setelah itu kita klik mulai. Nah, di sini ini kita tutup saja. Nah,
Di sini kita tunggu sebentar. Ini lagi sedang loading. Nah, di sini ada kata welcome, selamat datang. Kemudian kita ketik enter untuk continue, R untuk repair, F3 untuk quit. Maka kita klik enter. Nah, kemudian ini ada kita baca saja, kemudian kita klik F8. Nah, di sini ada keterangan memori yang kita pakai yaitu 10 GB. Kemudian kita klik enter. Nah, untuk ini saya akan memilih yang paling atas, format the partition using the NTFS file system quick, untuk supaya lebih cepat saja. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita tunggu dulu. Maka di sini komputernya akan reboot. Nah, ini adalah animasi awal Windows XP. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini. Untuk ini kita akan memilih format tempat Indonesia. Indonesian. Locationnya juga di Indonesia. Kemudian oke. Kita next, kemudian ketik namanya, gitu. Ketik saja Dharma Aji. Kemudian next. Nah, untuk produk key ini di awal saya sudah menjelaskan untuk produk key atau serial key di Win. Ini kita copy. Nggak bisa di-copy. Kita ketik itu MR X 3F 4789T KW KMF. Aduh, salah. Ini 2487J KW KMF RPWBJ. Nah, kemudian kita klik next. Ini untuk paspor bisa diketik, bisa dikosongin. Saya kosongin aja. Kemudian next. Untuk ini settingan zona waktu ini sebenarnya bebas, cuman saya akan milih Indonesia. Indonesia mana?
kita next. Kemudian nah, maka kita tunggu lagi proses instalasinya selesai. Nah, untuk ini selanjutnya kita pilih tipikalnya saya akan memilih custom setting, kemudian next, kemudian ini next saja, kita next, kita tunggu lagi loadingnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, maka biasanya akan booting lagi, dan ya, ini adalah keluar tampilan animasi Windows XP lagi. Nah, ini animasi Windows XP. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya Windows XP telah terinstall. Kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk ini kita pilih no saja untuk supaya lebih cepat. Kemudian kita next lagi. Kita next. Nah, ini untuk internet connectivity kita skip saja. No, kita pilih no aja supaya lebih cepat. Kemudian ini kita ketik nama Dharma Ajing. Kemudian kita next dan finish. Nah, ini adalah tampilan paling awal jika kita menginstal Windows XP. Logo atau wallpaper yang cukup familiar. Dan seperti itu adalah tutorial untuk menginstal Windows XP. Selanjutnya saya akan menginstal Windows 7. Ya, selanjutnya setelah menginstal Windows XP, selanjutnya saya akan menginstal Windows 7. Caranya sama, buka VirtualBox, kemudian kita klik baru, kemudian kita namai Windows 7, sesuaikan tipe dan versinya, kemudian lanjut. Ini untuk ukuran memori saya kurangi saja, kemudian lanjut. Ini juga pilih yang VDI,
lanjut, dan kemudian kita buat. Nah, setelah itu akan muncul menu Windows 7. Kita klik, kita mulai. Nah, setelah itu di sini silahkan pilih ISO Windows 7-nya. Pastikan versinya sesuai dengan yang tadi kita inputkan, yaitu versi 32 bit. Kemudian kita mulai. Maka di sini sudah akan memulai prosesnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bahasa, kemudian waktu, settingan waktu, keyboard input. Setelah kita sesuaikan, kemudian kita klik next, kemudian kita install no. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian di sini ada semacam pernyataan. Kita harus baca dulu dari awal sampai akhir. Kemudian kita centang. Kemudian kita klik next. Nah, di sini tipe instalasinya saya akan memilih yang custom. Nah, kemudian di sini akan tertera total penyimpanan yang akan digunakan. Setelah itu klik next. Nah, ini proses instalasi sedang dimulai. Kita tunggu semua prosesnya sampai selesai. Maka setelah itu akan proses booting untuk memulai Windows 7. Kemudian setelah prosesnya selesai, ini akan melakukan booting. Kita tunggu sampai loadingnya selesai.
tes. Ya, kemudian setelah proses bootingnya selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Kita beri nama, itu Dharma Aji. Kemudian kita klik next. Nah, ini paspor bisa diisi, bisa enggak. Saya akan nggak usah ngisi, kita langsung next aja. Kemudian ini kita skip. Nah, di sini saya akan menggunakan pengaturan rekomendasinya saja. Nah, ini zona waktu sudah benar. Next. Nah, ini tipe apa? Locationnya saya pilih home network. Nah, ini untuk menunggu pengaturan finalnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, akan booting lagi untuk memulai Windows 7-nya. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Windows 7 Ultimate. Tampilannya seperti ini. Ya, selanjutnya setelah menginstal Windows 7, maka selanjutnya saya akan menginstal Windows 10. Caranya sama, kita klik baru, kemudian kita namai yaitu Windows 10. Sesuaikan tipe dan versinya, kemudian kita klik lanjut. Ini juga kita klik lanjut saja. Nah, untuk tipe berkas harddisknya juga sama, kita pilih VDI. Ini juga lanjut, kemudian kita buat. Nah, selanjutnya akan muncul menu Windows 10 seperti ini. Kemudian kita langsung mulai. Nah, di sini silahkan pilih ISO-nya. ISO dari Windows 10-nya. Setelah itu kita klik mulai. Iya, kemudian kita tunggu sampai proses loading atau bootingnya selesai. Nah, kemudian ini adalah Windows setupnya untuk memilih bahasa, waktu, dan keyboardnya.
Jika sudah selesai memilihnya, kita langsung next saja. Setelah itu kita klik install now. Nah, kemudian setelah menunggu akan ada inputan untuk mengaktifasi Windows, yaitu berupa product key. Karena ini hanya simulasi, maka kita klik yang I don't have a product key. Kemudian akan muncul pilihan operating system yang akan kita install. Di sini saya akan memilih Windows 10 Home, kemudian next. Kemudian ini ada pernyataan, kita baca dulu semuanya, kemudian kita centang I accept, kemudian kita next. Nah, kemudian di sini ada ukuran memori yang akan kita gunakan, yaitu sebesar 50 GB. Kita langsung next saja. Selanjutnya instalasi Windows-nya sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah menunggu dan setelah selesai, maka sistemnya akan reboot lagi, akan memulai kembali. Kemudian di tampilan selanjutnya adalah memilih region atau wilayah. Untuk mempercepat, kita langsung yes saja. Kemudian ada settingan layout keyboardnya juga, kita langsung yes saja. Selanjutnya ada pilihan untuk memilih keyboard kedua, kita langsung skip saja. Kita tunggu sampai beberapa saat. Kemudian ini adalah tampilan untuk menamai PC kita. Terserah, bisa diisi atau tidak, kita langsung next saja. Kemudian untuk pasportnya tidak usah diisi, langsung kita next saja. Nah, kemudian di sini ada Cortana Personal Assistant. Ini untuk membantu kita semacam asisten digital. Ini langsung kita klik yes saja. Lalu ada pengaturan privasi, kita accept saja supaya cepat. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian seperti ini adalah tampilan utama dari sistem operasi Windows 10. Selanjutnya, saya akan menginstal sistem operasi yang berbasis Linux. Ya, tadi saya telah menginstal 3 sistem operasi berbasis Windows. Seperti itu kurang lebih caranya. Selanjutnya saya akan menginstal 3 sistem operasi lagi, tapi kali ini yang berbasis Linux. Kurang lebih caranya sama saja. Langsung saja ke instalasi pertama, yaitu tentang Linux, sistem operasi Linux Ubuntu. Di sini kita namai Linux
Ubuntu. Kemudian sesuaikan tipe dan versinya. Kemudian kita klik lanjut. Ukuran RAM kita default saja. Kita lanjut saja, kemudian kita buat. Nah, setelah itu akan muncul menu Linux Ubuntu seperti ini. Kemudian untuk memulainya kita klik logo tanda panah hijau ini. Kita klik mulai. Nah, di sini seperti biasa, sama seperti di Windows tadi. Di sini silahkan pilih file ISO-nya Linux Ubuntu. Kemudian kita klik mulai dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini juga kita tunggu sampai prosesnya selesai 100%. Nah, kemudian kita akan ditampilkan tampilan seperti ini, menu welcome. Di sini ada pilihan bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Kemudian di sisi kanan di sini ada dua pilihan, yaitu try Ubuntu dan install Ubuntu. Di sini silahkan pilih yang install Ubuntu untuk melanjutkan proses instalasinya. Kemudian di sini ada pilihan keyboard layoutnya. Kita memakai settingan default saja. Kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya ada update dan other software. Di sini ada dua pilihan, yaitu normal installation dan minimal installation. Silahkan pilih yang normal installation saja. Kemudian kita pilih continue. Kemudian di sini ada pilihan tipe instalasinya. Ada dua pilihan, yaitu erase disk and install Ubuntu dan pilihan something else. Di sini silahkan pilih yang erase disk and install Ubuntu. Kemudian kita klik install now untuk mulai instalasi. Kemudian di sini ada gambar peta dunia dan menunjukkan zona waktu. Di sini silahkan pilih bebas, sebenarnya cuman saya akan memilih Jakarta. Nah, setelah itu akan ada form yang diharuskan untuk mengisi identitas diri, mulai dari nama, username, dan password. Setelah selesai mengisinya, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kemudian akan ada notifikasi seperti ini. Di sini keterangannya diharuskan setelah kita menginstal Linux Ubuntu ini, kita diharuskan untuk merestart komputer kita. Kita langsung saja klik restart now. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan
ini adalah tampilan paling awal untuk sistem operasi Linux Ubuntu. Di sini ada pilihan untuk menghubungkan akun online kita berupa Ubuntu Single Sign-On, Google, Nextcloud, dan Microsoft. Supaya mempercepat, langsung saya skip saja. Kemudian kita klik next. Nah, di sini selanjutnya ada privasi, kita next saja. Nah, kemudian di sini ada keterangan software updater. Di sini ada notifikasi bahwa ada software yang lebih baru. Karena ini langsung saja kita klik remind me later. Nah, kemudian ini adalah tampilan utama dari Linux Ubuntu. Tampilannya seperti ini, kurang lebih sama di semua komputer. Selanjutnya saya akan menginstal Linux Kali. Nah, setelah menginstal Linux Ubuntu, maka selanjutnya saya akan menginstal Linux Kali. Langsung saja kita klik baru pada VirtualBox dan kita inputkan nama, yaitu Linux Kali. Kemudian ini kita pilih tipenya Linux, sesuaikan, dan versinya karena di sini nggak ada Kali, kita pilih yang Other Linux. Kemudian kita klik lanjut. Kita sesuaikan atau pilih settingan default saja. Kita klik lanjut saja. Kemudian kita buat. Nah, setelah itu akan muncul menu Linux Kali seperti ini. Langsung saja kita mulai. Seperti biasa, di sini pilih file ISO-nya, yaitu Linux Kali. Kemudian kita klik mulai dan tunggu sampai prosesnya berjalan. Kemudian akan ada tampilan seperti ini, boot menu. Di sini silahkan pilih yang graphical install. Kemudian kita klik enter untuk memulai proses instalasinya. Setelah itu di sini ada pilihan settingan bahasanya. Di sini saya akan menggunakan settingan default, yaitu bahasa Inggris. Kemudian saya klik continue. Kemudian di sini ada pilihan lokasinya juga. Saya akan menggunakan settingan default saja. Klik continue. Kemudian di sini juga kita klik benuanya, kita klik Asia. Kita pilih negara Indonesia. Kemudian kita klik continue. Kemudian di sini ada konfigurasi locales. Pilih pakai yang default saja, yang United States. Kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya ada konfigurasi keyboardnya. Sini langsung kita klik continue saja. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian di sini untuk konfigurasi jaringan, di sini kita harus memasukkan nama untuk hostname-nya. Di sini saya akan
menamai namanya kali, kemudian kita klik continue. Kemudian ini untuk nama domainnya, silahkan klik continue saja. Kemudian di sini ada setup user dan password. Di sini diharuskan menginputkan atau memberi password. Kita masukkan saja passwordnya. Kemudian kita klik continue. Setelah itu ada konfigurasi waktu atau jam. Di sini silahkan pilih yang Western, yaitu bagian Sumatera, Jakarta, Jawa, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah. Kemudian setelah itu kita klik continue. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan partition disk. Pilih yang settingan default saja, yang guided use entire disk. Kemudian kita klik continue lagi. Ini ada informasinya, disk partisinya, yaitu sebesar 21,5 GB. Kemudian kita klik continue saja. Lalu untuk installnya kita pilih yang always in one partition, karena ini merupakan settingan rekomendasi. Kemudian kita klik continue saja dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian di sini tahap akhir kita pilih yang finish partitioning and write change to this. Kemudian kita klik continue. Bagian ini untuk write the change to this kita pilih yang yes. Kemudian klik continue. Selanjutnya ada pilihan use network mirror. Saya pilih yang no saja. Kemudian continue. Kemudian ada install the group bootloader. Saya pilih yes saja. Kemudian kita klik continue lagi. Nah, kemudian ini device forward location loader installation. Silahkan pilih yang bawah, yang dev SATA. Kemudian kita klik continue lagi dan tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, setelah ini akan ada informasi bahwa installation complete. Di sini berarti instalasinya sudah selesai. Kita klik continue saja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pilihan Kali GNU Linux atau Advanced Option for Kali GNU Linux. Silahkan pilih yang atas saja, yang Kali GNU Linux. Kemudian kita tekan enter dan tunggu sampai prosesnya berjalan. Nah, setelah memulai, di sini ada tampilan yaitu berupa input username dan password. Silahkan masukkan username dan password yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita langsung login saja. Nah, ini adalah tampilan paling awal dari sistem operasi Linux Kali. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan selanjutnya saya akan menginstal sistem operasi Linux Mint. Ya, setelah menginstal
uh, Linux sekali, maka selanjutnya saya akan menginstal sistem operasi yang terakhir, yaitu Linux Mint. Langsung saja kita klik baru, kita namain Linux Mint. Kemudian kita sesuaikan tipe dan versinya. Linux Mint, kita pilih yang ada Linux. Kemudian kita klik lanjut. Settingannya kita pilih default saja dan kita buat. Nah, setelah muncul menu seperti ini, langsung saja kita klik mulai. Setelah itu kita pilih file ISO-nya seperti biasa. Kali ini yang Linux Mint. Kemudian kita klik mulai dan tunggu sampai prosesnya berjalan. Nah, setelah menunggu menu booting di sini, maksudnya setelah menunggu proses booting, di sini akan ada tampilan Welcome to Linux Mint. Nah, maka di sini akan ada tampilan Linux Mint. Di sini kita belum menginstalnya, hanya berupa tampilan saja. Untuk menginstalnya kita klik yang bagian install Linux Mint yang berupa gambar disk. Kemudian kita klik kanan, kita klik open. Kemudian di sini ada pilihan bahasa. Kita pakai settingan default saja, yaitu bahasa Inggris. Kemudian kita klik continue. Kemudian ada pilihan keyboard layoutnya. Kita pakai settingan default saja. Klik continue lagi. Kemudian di sini ada pilihan berupa multimedia codes. Di sini tidak usah dicek atau di checklist, kita langsung continue saja. Nah, selanjutnya ada pilihan tipe instalasinya. Di sini ada dua pilihan sama seperti sebelumnya, yaitu pilihan pertama erase disk and install Linux Mint, dan pilihan kedua yang something else. Pilih yang pilihan pertama, yaitu erase disk and install Linux Mint. Kemudian kita klik install now dan continue. Kemudian di sini ada peta negara. Ini untuk menunjukkan lokasi dan zona waktu. Silahkan pilih yang bagian Indonesia Barat atau Jakarta. Kemudian klik continue. Selanjutnya di sini ada formulir berupa pengisian data diri berupa nama, username, dan password. Setelah kita mengisinya, silahkan klik continue saja. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini setelah proses instalasinya selesai, ada notifikasi berupa dua pilihan, yaitu continue testing dan restart now. Di sini untuk memulai Linux Mint-nya, silahkan pilih yang restart now. Setelah itu kita tunggu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik
atau tekan enter saja. Nah, kemudian ini setelah udah selesai, dan ini adalah tampilan atau menu utama dari sistem operasi Linux Mint. Tampilannya seperti ini. Ya, dan itu adalah proses instalasi sistem operasi baik Linux maupun Windows. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada kesalahan teknis yang tidak memaksimalkan video ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.